Malam itu, Caracas tidak berbeda dari biasanya. Lampu kota tetap menyala. Jalanan masih dipenuhi kendaraan. Dan kehidupan terus berjalan. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah operasi besar sedang berlangsung. Beberapa jam kemudian, kabar yang mengguncang dunia internasional pun muncul. Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, dilaporkan telah ditangkap oleh Amerika Serikat. Bagi sebagian pihak, ini adalah penegakan hukum. Bagi pihak lain, ini adalah pelanggaran kedaulatan negara. Dan bagi Venezuela, ini adalah awal dari babak paling berbahaya dalam sejarah modernnya. Nicolas Maduro bukan tokoh yang muncul tiba-tiba. Ia adalah produk dari revolusi Bolivarian, gerakan politik yang dibangun oleh Hugo Chavez sejak akhir 90-an. Maduro memulai karirnya sebagai sopir bus, kemudian naik menjadi aktivis serikat buruh, diplomat, hingga menteri luar negeri. Pada 2013, ia menggantikan Chavez sebagai presiden. Sejak saat itu, Venezuela berada di bawah kepemimpinannya di tengah krisis ekonomi, sanksi internasional, dan tekanan politik yang tak pernah berhenti. Bagi pendukungnya, Maduro adalah simbol perlawanan terhadap dominasi Amerika. Bagi penantangnya, ia adalah pemimpin otoriter yang membawa negaranya ke jurang kehancuran. Amerika Serikat menyatakan bahwa penangkapan Nicolas Maduro dilakukan melalui operasi khusus berdasarkan tuduhan serius. Washington menuding Maduro terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, penindasan terhadap oposisi dan media, korupsi tingkat tinggi, serta dugaan keterlibatan jaringan narkotika lintas negara. Dalam pernyataannya, pejabat Amerika menyebut Maduro sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan Amerika Latin. Mereka mengklaim langkah ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan terhadap individu yang dianggap melanggar hukum internasional. Namun, di mata banyak negara, alasan itu terdengar tidak sesederhana yang disampaikan. Pemerintah Venezuela langsung bereaksi keras. Dalam pernyataan resmi, Caracas menyebut penangkapan Maduro sebagai tindakan ilegal, agresi politik, dan bentuk kolonialisme modern. Menurut Venezuela, Amerika Serikat tidak benar-benar mengejar keadilan. Yang dikejar adalah kekayaan alam. Venezuela adalah pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, lebih besar dari Arab Saudi. Selain minyak, negara ini juga menyimpan emas, koltan, dan sumber daya strategis yang sangat dibutuhkan. Bagi Caracas, Maduro hanyalah penghalang, dan ketika penghalang itu disingkirkan, jalan menuju sumber daya akan terbuka lebar. Untuk memahami penangkapan ini, kita harus mundur ke awal konflik. Pada era Hugo Chavez, Venezuela mengambil arah yang jelas, menjauh dari Amerika Serikat. Industri minyak dinasionalisasi, perusahaan asing dibatasi, aliansi dengan Rusia, Tiongkok, dan Iran diperkuat. Bagi Washington, ini adalah ancaman langsung terhadap kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka di Amerika Latin. Sejak itu, sanksi demi sanksi dijatuhkan, akses ke sistem keuangan global dipersempit, tekanan politik terus meningkat. Ketika Maduro melanjutkan kebijakan Chavez, konflik pun semakin tajam. Sanksi Amerika berdampak besar pada Venezuela. Ekonomi runtuh, inflasi melonjak, dan barang kebutuhan pokok langka. Amerika menyalahkan Maduro, Venezuela menyalahkan sanksi. Dua narasi berjalan beriringan tanpa titik temu. Di tengah kondisi itu, oposisi dalam negeri didukung oleh negara-negara barat. Upaya menggulingkan Maduro dilakukan melalui tekanan diplomatik, ekonomi, dan politik. Namun kali ini, konflik tidak berhenti pada tekanan. Penangkapan Maduro langsung memicu reaksi global. Negara-negara sekutu Amerika mendukung langkah tersebut. Sementara Rusia, Tiongkok, dan sejumlah negara Amerika Latin mengecam keras. Pertanyaannya pun muncul,
Jika seorang presiden bisa ditangkap oleh negara lain, sejauh mana arti kedaulatan? Banyak pihak khawatir jika seorang presiden bisa ditangkap oleh negara lain. Hal ini dapat membuka jalan bagi tindakan serupa di masa depan. Kasus Nicolas Maduro bukan sekedar cerita tentang satu pemimpin. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, hukum, dan sumber daya. Tentang negara besar dan negara kecil. Tentang siapa yang berhak menentukan masa depan sebuah bangsa. Tentang siapa yang berhak menentukan masa depan sebuah bangsa. Apakah ini benar-benar soal keadilan? Ataukah ini tentang minyak, mineral, dan pengaruh global? Jawabannya mungkin tidak hitam dan putih. Namun, satu hal yang pasti, Venezuela kini berada di pusat pertarungan geopolitik dunia, dan dampaknya baru saja dimulai.